Hujan rintik-rintik turun membasahi trotoar kota, menemani langkah-langkah kecil Alia yang bergegas menuju sebuah kafe di sudut jalan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini adalah hari yang ia nantikan sejak lama. Hari di mana pria yang selama ini ia cintai akan melamarnya. Alia Pramesti, seorang wanita sederhana dengan impian besar tentang cinta sejati, akhirnya menemukan sosok yang ia yakini sebagai takdirnya, Raka Mahendra. Pria tampan dengan senyum menawan itu telah mengisi hari-harinya selama setahun terakhir, membuatnya percaya bahwa dongeng tentang cinta sejati bukan hanya ada di film-film romantis. Saat memasuki kafe, matanya langsung tertuju pada sosok pria yang duduk di sudut ruangan. Raka melambaikan tangan dengan senyum khasnya. Hati Alia berdebar. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekat. "Maaf, aku sedikit terlambat," ujar Alia sambil tersenyum. Raka tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Aku justru senang menunggu jika itu untukmu." Kata-kata itu membuat wajah Alia merona. Tak butuh waktu lama. Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dan membukanya di hadapan Alia. Sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. "Alia, maukah kamu menikah denganku?" Dunia Alia seakan berhenti berputar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru yang nyaris meluap. Ia tidak pernah membayangkan momen ini akan datang secepat ini, tetapi ia tahu pasti apa jawabannya. "Ya, aku mau," jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Raka tersenyum lebar dan menyematkan cincin itu di jari manis Alia. Semua terasa begitu sempurna. Alia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, di balik tatapan hangat Raka, ada sesuatu yang tidak Alia sadari. Sebuah niat tersembunyi yang kelak akan menghancurkan dunianya. 3 bulan setelah lamaran itu, hari yang dinanti akhirnya tiba. Alia berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih yang begitu anggun. Ia nyaris tak percaya bahwa dirinya benar-benar akan menikah dengan pria yang ia cintai. "Dari dulu aku selalu bermimpi menikah dengan seseorang yang kucintai, dan sekarang, mimpi itu menjadi kenyataan," gumamnya sambil tersenyum sendiri. Dina, sahabatnya sejak kuliah, datang menghampiri dan memegang bahu Alia. "Kamu cantik banget, Li. Aku ikut bahagia untukmu," katanya tulus. Alia menggenggam tangan sahabatnya. "Terima kasih, Din. Aku nggak akan sampai di titik ini tanpa dukunganmu." Di tempat lain, di luar aula pernikahan yang megah, Raka berdiri di dekat mobilnya, berbicara dengan seseorang melalui telepon. "Ya, tenang saja. Aku akan menyelesaikan semuanya sesuai rencana. Jangan sampai dia tahu apapun." Nada suaranya dingin dan penuh perhitungan. Namun, begitu melihat seseorang mendekat, Raka segera mengakhiri panggilan itu dan memasang ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam aula, pernikahan berlangsung dengan lancar. Alia menatap Raka dengan penuh cinta saat mereka mengucapkan janji suci. "Dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri," kata penghulu. Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan Alia merasa kebahagiaannya sudah sempurna. Ia kini resmi menjadi istri dari pria yang ia cintai. Namun, di balik senyum lembut yang diberikan Raka kepadanya, ada rahasia gelap yang tak disadari Alia, sesuatu yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu, bulan bersinar terang, seakan ikut merayakan kebahagiaan Alia. Ia duduk di tepi ranjang hotel tempat mereka menginap setelah resepsi pernikahan yang megah. Gaun pengantin putihnya sudah berganti dengan kimono sutra yang lembut, sementara hatinya masih dipenuhi debaran kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Raka belum juga masuk ke kamar sejak tadi. "Dia kemana, ya?" gumam Alia sambil menatap jam di dinding. Sudah hampir tengah malam, tapi suaminya belum kembali. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan langkah pelan. Alia langsung tersenyum, tetapi ekspresi di wajah Raka berbeda. Tidak ada semangat. Tidak ada binar cinta yang biasanya ia lihat. "Kamu dari mana?" tanya Alia hati-hati. Raka hanya melepas jasnya dan duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. "Aku butuh udara segar sebentar." Alia mengernyit, merasa ada sesuatu yang janggal. "Kamu nggak apa-apa?"
Apa ada yang mengganggumu? Raka menoleh dan tersenyum kecil, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Aku hanya lelah. Alia, kita tidur saja, ya? Alia mencoba memahami, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Bukankah malam pertama seharusnya menjadi momen spesial bagi pasangan pengantin baru? Lalu kenapa ia merasa ada jarak di antara mereka? Saat Alia hendak bertanya lagi, Raka sudah berbaring dan membelakanginya. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan justru diisi oleh tanda tanya besar. Alia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah kebohongan besar, dan bahwa kebahagiaannya hanyalah bayangan semu yang perlahan akan memudar. Hari-hari pertama pernikahan Alia terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Raka tidak lagi semanis saat mereka masih pacaran. Lelaki itu semakin sibuk, sering pulang larut malam, dan bahkan tak jarang mengabaikannya. Awalnya, Alia mencoba memahami. Mungkin dia hanya lelah dengan pekerjaan, pikirnya. Namun, ada hal yang tidak bisa ia abaikan. Raka seringkali pergi dengan ponsel yang selalu digenggam erat, bahkan saat ke kamar mandi. Suatu malam, saat Alia sedang membereskan pakaian Raka, ia menemukan sesuatu di saku jas suaminya, sebuah struk pembayaran hotel mewah. Alia mengerutkan dahi. Hotel? Bukannya Raka bilang tadi malam ada meeting kantor? Rasa penasaran dan cemas mulai menggerogoti pikirannya. Alia mencoba mengabaikannya, tetapi benih kecurigaan sudah tertanam di hatinya. Beberapa hari kemudian, rasa curiga Alia semakin kuat. Raka semakin sering menerima telepon di tengah malam, dan setiap kali Alia bertanya, jawabannya selalu sama. Hanya urusan kantor, jangan berpikir macam-macam, katanya singkat. Namun, malam itu, Alia tak sengaja melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saat Raka sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Alia melihat layar yang menyala, memperlihatkan satu nama kontak yang membuat darahnya berdesir. Sayang Hati Merah 2. Alia menelan ludah. Tangannya gemetar. Siapa wanita itu? Kenapa ada nama yang begitu mesra di ponsel suaminya? Pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, Raka keluar dari kamar mandi dan langsung mengambil ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan nada dingin. Alia mencoba bersikap biasa. Ponselmu berbunyi. Aku hanya melihat siapa yang menelepon. Raka menatapnya tajam. Jangan pernah menyentuh ponselku lagi. Aku nggak suka istriku bersikap kepo, katanya tegas. Alia terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, tetapi ia belum memiliki cukup bukti untuk menuduh. Namun, satu hal yang ia sadari, pernikahan ini mulai terasa seperti sebuah jebakan. Dan ia mulai takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Alia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin, Sayang Hati Merah 2, di ponsel Raka hanya salah satu rekan kerja atau kerabat dekat. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak malam itu, sikap Raka semakin berubah. Ia lebih banyak menghindar, lebih sering pergi tanpa memberitahu, dan bahkan mulai bersikap dingin pada Alia. Suatu sore, Alia memutuskan untuk mengunjungi kantor suaminya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak mereka menikah. Ia ingin memberikan kejutan dengan membawakan makan siang. Namun, saat ia tiba di lobi gedung kantor Raka, kejutan itu justru berbalik menjadi kejutan baginya. Maaf, ibu mencari siapa? Tanya resepsionis. Saya istri Raka Mahendra. Saya ingin mengantarkan makan siang untuknya. Jawab Alia dengan senyum ramah. Namun, ekspresi resepsionis itu berubah ragu. Istri Pak Raka. Iya. Apa dia ada di kantornya sekarang? Resepsionis itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke rekannya. Alia melihat ada sesuatu yang janggal dalam tatapan mereka. Maaf, Bu. Pak Raka sudah mengundurkan diri dari kantor ini sejak 2 bulan lalu, ujar resepsionis dengan hati-hati. Dunia Alia seketika berputar. Apa maksudmu? Dia selalu bilang kalau dia sibuk bekerja di sini setiap hari. Resepsionis itu tampak semakin canggung. Saya tidak tahu, Bu.
Tapi yang jelas, Pak Raka sudah tidak bekerja di sini lagi. Alia merasa lututnya melemas. Kalau Raka tidak bekerja di kantor ini, lalu kemana dia pergi setiap hari? Berbagai pertanyaan menyerbu pikirannya. Tetapi satu hal yang jelas, suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Dan sekarang, Alia harus mencari tahu kebenarannya. Sepanjang perjalanan pulang, tangan Alia terus menggenggam setir dengan erat. Napasnya memburu, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Jika Raka sudah mengundurkan diri 2 bulan lalu, kemana dia pergi setiap hari? Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk ke kamar dan menggeledah barang-barang Raka. Laci meja kerja, lemari, hingga tas kerja yang selalu dibawa suaminya. Semuanya ia periksa. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah amplop coklat tersembunyi di balik tumpukan kertas di laci meja. Tangan Alia gemetar saat menariknya keluar. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan melihat isinya. Kontrak perjanjian. Mata Alia menyusuri baris demi baris tulisan di kertas itu. Semakin ia membaca, semakin dadanya terasa sesak. Perjanjian kerjasama antara Raka Mahendra dan Maya Wijaya. Alia mengerutkan dahi. Maya Wijaya? Siapa dia? Tangannya semakin gemetar saat ia membaca bagian berikutnya. Sesuai kesepakatan, Raka Mahendra akan menikahi Alia Pramesti sesuai rencana, dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Jantung Alia seakan berhenti berdetak. Matanya terus menyusuri tulisan di atas kertas itu, berharap ia salah membaca. Tapi tidak, itu benar-benar kontrak perjanjian. Dan namanya ada di dalamnya. Dengan tangan yang bergetar, Alia meraih ponselnya dan mencari nama Maya Wijaya di internet. Dalam hitungan detik, sebuah foto muncul di layar. Seorang wanita cantik dengan senyum menawan. Sosok yang terasa familiar. Alia merasa perutnya mual. Ia pernah melihat wanita ini sebelumnya, di resepsi pernikahannya. Maya adalah salah satu tamu yang datang. Seseorang yang diperkenalkan Raka sebagai teman lama. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Alia baru menyadari bahwa pernikahannya bukanlah kisah cinta, tapi sebuah kesepakatan bisnis. Alia duduk di tepi ranjang dengan tangan masih menggenggam surat perjanjian itu. Dadanya naik turun dengan napas yang berat. Jadi selama ini, pernikahannya hanya bagian dari kesepakatan? Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Alia menatap cincin pernikahan di jarinya. Sesuatu yang dulu ia anggap sebagai lambang cinta, kini terasa seperti belenggu kepalsuan. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah. Seperti biasa. Ia bahkan tidak menyadari ekspresi istrinya yang dipenuhi kemarahan dan kesedihan. "Kamu dari mana?" Suara Alia terdengar gemetar. Raka melemparkan kunci mobil ke meja dan merebahkan tubuh di sofa. "Biasa, kerja." Alia mengepalkan tangannya. "Bohong." Dengan cepat, ia mengambil amplop coklat itu dan melemparkannya ke arah Raka. "Apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Raka terkejut. Ia menatap surat yang berserakan di lantai, lalu kembali menatap Alia dengan ekspresi waspada. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" Alia tertawa sinis. "Itu yang mau kamu tanyakan? Bukan menjelaskan apa maksud semua ini." Raka terdiam. Ia tahu, tidak ada gunanya mengelak. Namun, pria itu tetap berusaha menjaga ekspresi tenang. "Alia, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa pernikahan kita cuma tipuan? Bahwa aku ini hanya bagian dari sebuah kesepakatan kotor." Alia berteriak. Air matanya tak terbendung lagi. Raka menarik napas panjang. "Aku memang menikahimu karena perjanjian. Tapi dengarkan aku dulu." Alia menggeleng. "Jadi semua sikap manismu selama ini hanya akting? Semua janji yang kamu ucapkan hanya kebohongan? Kamu bahkan mengundurkan diri dari pekerjaanmu 2 bulan lalu. Tapi tetap berpura-pura pergi bekerja setiap hari. Kamu mau menipuku sampai kapan, Raka?" Raka terdiam. Rahasianya telah terbongkar. Namun, alih-alih merasa bersalah, ekspresi wajahnya berubah dingin.
Jadi sekarang kamu tahu. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Siapa Maya Wijaya? Seketika, ekspresi Raka berubah. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Tetapi dengan cepat ia kembali mengendalikan dirinya. Kau tidak perlu tahu, jawabnya datar. Alia tertawa pahit. Aku istrimu, Raka. Aku punya hak untuk tahu. Raka mendekat dan menatap Alia tajam. Dan kau pikir selama ini aku menikahimu karena cinta? Dek, ucapan itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Alia. Aku tidak pernah mencintaimu, Alia. Sejak awal, ini semua hanya bagian dari rencana. Dunia Alia runtuh seketika. Pria yang ia cintai, pria yang ia kira adalah pasangan hidupnya, tidak pernah benar-benar mencintainya. Alia masih berdiri terpaku di depan Raka. Kata-katanya terus terngiang di kepalanya. Aku tidak pernah mencintaimu. Sejak awal, ini semua hanya bagian dari rencana. Rasa sakit di hatinya semakin dalam. Air matanya mengalir deras. Tetapi Raka hanya menatapnya tanpa ekspresi. Seolah semua yang terjadi tidak ada artinya. Demi Tuhan, Raka, apa aku ini hanya alat bagimu? Alia berbisik. Suaranya penuh luka. Raka menghela napas panjang. Lalu mengambil rokok dari saku bajunya. Alia, jangan drama. Semua ini memang harus terjadi. Harus terjadi. Alia mendekat dengan tatapan tajam. Kau bicara seolah aku hanya boneka yang bisa kau mainkan sesuka hati. Raka menyalakan rokoknya dan menghembuskan asap dengan santai. Percayalah. Lebih baik kamu tidak tahu lebih jauh soal ini. Akan lebih menyakitkan kalau kamu tahu segalanya. Alia mengepalkan tangannya. Ia tidak akan diam saja. Ia harus tahu siapa Maya Wijaya dan apa hubungannya dengan suaminya. Malam itu, saat Raka tertidur lelap, Alia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Maya Wijaya. Butuh beberapa waktu sebelum akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Maya Wijaya, Direktur Utama Wijaya Corporation, salah satu perusahaan besar di industri properti. Alia membelalakan mata. Wanita ini bukan orang sembarangan. Semakin ia menggali informasi, semakin banyak fakta mengejutkan yang terungkap. Salah satunya adalah berita lama tentang skandal keluarga Wijaya yang terjadi beberapa tahun lalu. Dalam salah satu artikel yang ia baca, ada sebuah pernyataan yang membuat Alia nyaris kehilangan napas. Pernikahan antara Raka Mahendra dan Alia Pramesti diduga merupakan bagian dari strategi bisnis untuk menyelamatkan aset keluarga yang terancam diambil alih pihak lain. Alia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Jadi ini alasan pernikahan mereka? Sebuah strategi bisnis. Jantungnya berdetak semakin kencang. Alia kini yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. Dan ia bersumpah, ia akan mencari tahu semuanya. Walau itu berarti ia harus menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Alia menghabiskan malam itu dengan menelusuri lebih dalam hubungan antara Maya Wijaya dan Raka Mahendra. Semakin banyak ia menggali, semakin jelas bahwa dirinya telah menjadi bagian dari permainan kotor yang bahkan tak pernah ia sadari. Tangannya masih gemetar saat ia menemukan sebuah foto lama di salah satu artikel berita bisnis. Maya dan Raka berdiri berdampingan di sebuah acara eksklusif, tersenyum mesra. Apakah mereka punya hubungan sebelum pernikahan ini? Alia menelan ludah, mencoba menahan perasaan sakit yang makin mencekik. Jika benar begitu, berarti bukan hanya Maya yang berperan dalam perjanjian ini. Raka sendiri mungkin memiliki keterlibatan yang jauh lebih dalam dari yang ia duga. Keesokan harinya, Alia bertekad untuk mencari tahu sendiri kebenarannya. Ia tak bisa lagi hanya bergantung pada jawaban yang setengah-setengah dari Raka. Setelah memastikan suaminya sudah pergi pagi itu, entah kemana, Alia bergegas keluar rumah dan mengendarai mobilnya menuju kantor Wijaya Corporation. Di lobi gedung mewah itu, Alia menghampiri resepsionis dengan ekspresi tegas. Saya ingin bertemu dengan Maya Wijaya, katanya. Resepsionis itu menatapnya ragu. Maaf, Ibu, apakah Anda sudah memiliki janji dengan Bu Maya? Alia menggeleng. Tolong katakan padanya bahwa ini tentang Raka Mahendra.
Dia pasti akan mengerti. Resepsionis itu tampak terkejut, lalu segera menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, Alia diarahkan ke ruang tunggu. Jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, suara langkah Hills bergema di koridor. Sosok wanita elegan dengan setelan bisnis mahal memasuki ruangan dengan penuh percaya diri. Wajahnya cantik dan penuh wibawa, tapi tatapan matanya tajam dan dingin. Maya Wijaya. Ia menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki sebelum akhirnya membuka suara. Alia Pramesti. Katanya pelan, tapi menusuk. Akhirnya kita bertemu juga. Alia menguatkan hatinya. Aku ingin jawaban. Tentang Raka. Tentang pernikahan ini. Tentang perjanjian kotor yang kalian buat. Maya tersenyum tipis, lalu duduk dengan santai. Kau akhirnya tahu juga, ya? Katanya. Seolah ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Alia mengepalkan tangan. Katakan yang sebenarnya. Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Maya menyandarkan punggungnya, menatap Alia dengan penuh misteri. Baiklah, katanya pelan. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, aku akan memberitahumu. Alia menatap Maya dengan penuh waspada. Wanita itu tampak begitu tenang, seolah tak ada yang perlu dirahasiakan lagi. Jadi, kau ingin tahu semuanya? Maya menyilangkan kaki dan tersenyum dingin. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang bagaimana kau menjadi bagian dari permainan ini. Alia mengepalkan tangannya, mencoba menahan getaran di tubuhnya. Permainan. Maya menghela napas seolah ini hanya hal sepele. Raka menikahimu bukan karena cinta, Alia. Dia hanya menjalankan perintah. Dan kebetulan, aku yang memberikan perintah itu. Dunia Alia seakan berhenti. Kau yang menyuruhnya. Ya. Jawab Maya tanpa ragu. Pernikahan kalian adalah bagian dari kesepakatan yang dibuat oleh keluarganya dan aku. Alia menggeleng, tidak ingin mempercayainya. Kenapa? Apa alasan dibalik semua ini? Maya menatap Alia, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku akan menjelaskan dengan sederhana. Keluarga Raka punya hutang besar pada keluargaku. Jika mereka tidak membayar, seluruh aset mereka akan diambil alih oleh perusahaanku. Alia merasakan perutnya mual. Jadi, keluarganya menjualnya kepadamu. Maya tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Tapi yang lebih menarik lagi, kami juga butuh seseorang untuk menutupi skandal yang bisa menghancurkan reputasi bisnis keluargaku. Alia menelan ludah. Skandal apa? Maya menatapnya tajam. Skandal yang melibatkan aku dan Raka. Dek, jantung Alia seperti berhenti berdetak. Kau dan Raka? Maya mengangguk pelan. Ya, Alia. Aku dan Raka dulu menjalin hubungan. Kami saling mencintai. Tapi karena status sosial dan aturan keluarga, hubungan itu tidak pernah direstui. Ayahku ingin aku menikahi pria dari kalangan yang lebih tinggi, bukan seseorang seperti Raka. Alia merasa napasnya tersengal. Jadi selama ini, Raka sudah mencintai wanita lain? Maya melanjutkan. Saat keluarga Raka terjerat masalah keuangan, aku memberikan tawaran. Aku akan membantu mereka. Dengan satu syarat, Raka harus menikahimu. Itu satu-satunya cara agar keluargaku terhindar dari skandal dan reputasi perusahaanku tetap bersih. Alia merasa seluruh tubuhnya melemas. Ia duduk dengan lemah, merasakan kepingan hatinya hancur berkeping-keping. Jadi, kau menyuruhnya menikahiku hanya sebagai alat untuk membersihkan nama baik keluargamu. Maya tersenyum. Kau cepat mengerti. Tapi ada satu hal yang mungkin belum kau sadari. Alia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Apa lagi? Maya menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara penuh kemenangan. Raka tidak pernah berhenti mencintaiku. Bahkan setelah menikah denganmu. Alia menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menghimpitnya. Kata-kata Maya masih menggema di kepalanya. Raka tidak pernah berhenti mencintaiku.
Bahkan setelah menikah denganmu. Alia merasa marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Selama ini, dirinya hanya dianggap sebagai alat, pernikahannya tidak lebih dari sebuah kontrak bisnis. Namun, di tengah kepedihan yang membanjiri hatinya, muncul sesuatu yang berbeda, api perlawanan. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat dagunya. Kau pikir aku akan menangis dan menyerah setelah mendengar semua ini? Maya mengangkat alis, sedikit terkejut dengan reaksi Alia yang jauh dari dugaannya. Huh? Kau tidak terkejut? Alia tersenyum sinis. Terkejut? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, aku muak. Maya menyilangkan tangan di depan dada, tertawa kecil. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, Alia? Meninggalkan Raka? Menghilang begitu saja? Alia bangkit dari tempat duduknya, menatap Maya dengan penuh ketegasan. Aku mungkin bodoh karena tidak menyadari kebohongan ini lebih awal. Tapi aku tidak selemah yang kalian kira. Maya terdiam, melihat perubahan ekspresi Alia yang tiba-tiba terasa begitu berbahaya. Aku akan mencari tahu semuanya. Maya. Aku tidak akan diam saja membiarkan kalian mempermainkanku. Jika Raka memang tak pernah mencintaiku dan hanya menganggapku sebagai alat, maka aku akan membuatnya menyesali semuanya. Lanjut Alia dengan suara penuh tekad. Maya menyipitkan mata. Dan kau pikir kau bisa melawan kami? Alia tersenyum dingin. Kau baru saja membuka mataku. Maya, sekarang, aku tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang hanya diam dipermainkan. Tanpa menunggu tanggapan Maya, Alia berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju perubahan. Ini belum berakhir. Malam itu, Alia duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop dengan tatapan penuh tekad. Ia sudah menangis cukup lama. Sekarang, saatnya bertindak. Aku tidak akan diam. Jika mereka menganggapku lemah, aku akan membuktikan sebaliknya. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang Wijaya Corporation dan semua transaksi yang berkaitan dengan keluarga Raka. Jika pernikahan ini memang dibuat berdasarkan perjanjian bisnis, pasti ada bukti tertulis yang bisa ia manfaatkan. Tangannya mengetik cepat, mencari celah yang bisa ia gunakan untuk membalas dendam. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Pakupin dokumen merger antara Wijaya Corporation dan Mahendra Group ditandatangani 3 bulan sebelum pernikahannya dengan Raka. Pakupin syarat merger. Raka harus menikahi Alia agar kedua perusahaan bisa menyatukan aset mereka dan menghindari kebangkrutan. Pakupin jika pernikahan batal atau Alia menggugat cerai, maka Mahendra Group harus mengembalikan dana besar yang sudah dikucurkan oleh Wijaya Corporation. Alia membelalakan mata. Jadi ini alasan mereka mempertahankan pernikahan ini. Jika ia menggugat cerai, keluarga Raka akan kehilangan segalanya. Senyum kecil muncul di wajah Alia. Jadi, aku ini lebih berharga dari yang mereka kira. Alia menyandarkan punggungnya. Sekarang, ia memiliki senjata. Jika selama ini dirinya hanya menjadi bidak dalam permainan mereka, maka kali ini, dialah yang akan memegang kendali permainan. Keesokan harinya, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saat memasuki rumah, ia terkejut melihat Alia sedang duduk santai di ruang tamu, menyesap teh dengan tenang. Ada yang ingin kubicarakan, kata Alia tanpa menoleh. Raka menghela napas, lalu duduk di seberangnya. Apalagi sekarang? Alia menatapnya dengan tajam. Aku tahu semuanya, Raka. Pria itu tampak sedikit tegang, tapi tetap mencoba bersikap tenang. Apa maksudmu? Alia mengeluarkan ponselnya, membuka file dokumen merger yang baru ia temukan tadi malam, lalu meletakkannya di hadapan Raka. Apa ini, Alia? Tanyanya, berpura-pura tidak tahu. Alia tersenyum sinis. Jangan bermain bodoh. Aku sudah tahu alasan sebenarnya kenapa kau menikahiku. Aku hanya alat bisnis untuk keluargamu. Jika aku pergi, keluargamu akan bangkrut. Benar begitu? Wajah Raka seketika berubah. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Alia mendekatkan wajahnya ke arahnya. Jadi sekarang, aku ingin tahu,
Apa rencanamu selanjutnya? Raka menatap layar ponsel Alia dengan mata melebar. Ia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Alia bisa menemukan dokumen ini? Alia tersenyum tipis, menikmati ekspresi terkejut suaminya. Kau tidak menyangka aku akan tahu, kan? Raka mengusap wajahnya, mencoba berpikir cepat. Alia, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan. Tidak perlu. Potong Alia dingin. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu menyandarkan punggung ke sofa. Aku sudah tahu semuanya. Kau menikahiku hanya karena perjanjian bisnis. Kau tak pernah mencintaiku, bukan? Raka menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Alia tertawa kecil. Jangan repot-repot berbohong lagi. Aku sudah tidak peduli. Raka mengernyit. Kalau begitu, apa yang kau mau? Alia menatapnya tajam. Kau pikir aku akan menangis dan mengemis cintamu? Tidak, Raka. Aku akan membuatmu menyesal telah mempermainkanku. Wajah Raka menegang. Alia, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Alia tersenyum sinis. Kau pikir aku akan merusak hidupku hanya untuk membalas dendam? Tidak, Raka. Aku akan menghancurkanmu dengan cara yang paling menyakitkan. Raka mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia tahu Alia bukan tipe wanita yang mudah ditaklukkan. Tapi ia tidak menyangka Alia akan bereaksi sekuat ini. Alia berdiri, meraih tasnya, lalu berjalan ke arah pintu. Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang, Raka, katanya dengan suara tajam. Tapi mulai saat ini, kau akan merasakan rasa sakit yang lebih besar daripada yang pernah kau berikan padaku. Dan dengan itu, Alia melangkah keluar, meninggalkan Raka dalam ketakutan. Karena permainan ini baru saja dimulai. Raka merasa gelisah. Sudah 2 hari sejak Alia mengungkapkan bahwa ia tahu semua kebenaran. Namun, yang membuatnya semakin tertekan adalah Alia tidak meninggalkannya. Tidak ada amukan, tidak ada tangisan. Tidak ada gugatan cerai. Sebaliknya, Alia tampak lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berbahaya. Pagi itu, Raka duduk di ruang makan, menunggu Alia. Biasanya, Alia adalah orang pertama yang menyiapkan segala sesuatu untuknya. Tapi hari ini, justru Alia yang turun dari kamar dengan pakaian formal dan riasan elegan. Alia, kau mau kemana? Tanya Raka curiga. Alia tersenyum tipis, mengambil secangkir kopi yang sudah dibuat oleh pembantu. Ke kantor. Raka mengernyit. Ke kantor? Maksudmu? Alia menatapnya tajam. Mulai hari ini, aku akan aktif di perusahaan. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Tapi, apa? Kau tidak suka? Alia tersenyum sinis. Aku kan istrimu. Raka, sudah seharusnya aku ikut andil dalam bisnis keluarga ini, bukan? Raka terdiam. Ia tahu Alia bukan sekadar bicara. Jika Alia benar-benar terlibat dalam bisnis keluarga, maka ia akan memiliki akses lebih luas ke segala informasi yang bisa digunakan untuk menghancurkan dirinya dan keluarganya. Alia meneguk kopinya dengan santai, lalu meletakkannya kembali ke meja. Oh ya. Aku juga akan mengadakan pertemuan dengan beberapa pemegang saham siang ini. Raka mengepalkan tangan. Alia, jangan bermain api. Alia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik di dekat telinga Raka. Sayang, permainan ini baru saja dimulai. Senyumnya tajam, penuh kemenangan, sebelum ia melangkah pergi dengan percaya diri. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa ketakutan. Alia melangkah masuk ke dalam gedung Wijaya Corporation dengan penuh percaya diri. Setiap orang yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Istri Raka Wijaya kini datang sebagai sosok baru. Bukan lagi wanita lembut yang hanya berdiri di balik suaminya, tetapi wanita yang siap mengambil alih kekuasaan. Sesampainya di lantai eksekutif, Alia mendekati sekretaris utama perusahaan. Saya ingin bertemu dengan Dewan Direksi, katanya dengan suara tegas. Sekretaris itu tampak ragu. Maaf, Bu Alia, tapi rapat dewan hanya untuk
Alia menyodorkan sebuah dokumen ke meja. Mulai hari ini, aku adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Aku berhak menghadiri rapat. Sekretaris itu terkejut, tetapi ia tak punya pilihan lain. Beberapa menit kemudian, Alia melangkah masuk ruang rapat, tempat Raka dan para petinggi perusahaan sedang berdiskusi. Semua mata langsung tertuju padanya. Raka menegang. Alia? Apa yang kau lakukan di sini? Alia tersenyum, lalu dengan santai menarik kursi dan duduk di hadapan mereka. Aku datang untuk mengambil hakku, katanya dingin. Dan mulai sekarang, aku akan ikut menentukan masa depan perusahaan ini. Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Alia baru saja mendeklarasikan perang. Dan dia tahu, ini baru permulaan. Suasana di ruang rapat mendadak tegang. Semua eksekutif di ruangan itu menatap Alia dengan tatapan bingung sekaligus waspada. Raka mengepalkan tangan, berusaha mempertahankan ketenangannya. Alia, kau tidak bisa datang seenaknya ke sini dan mengganggu jalannya perusahaan. Alia menyilangkan tangan, matanya menyipit penuh tantangan. Mengganggu? Aku justru datang untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Para direksi saling bertukar pandang. Apa maksudmu, Bu Alia? Tanya salah satu dari mereka. Alia tersenyum. Maksudku, suamiku yang kalian percaya ini telah membuat kesalahan fatal. Ia menggeser laptopnya ke tengah meja, lalu membuka presentasi yang telah ia siapkan semalaman. Layar besar di ruangan itu kini menampilkan bukti-bukti keuangan mencurigakan yang ditemukan Alia. Pakupin dana besar mengalir ke perusahaan fiktif yang ternyata milik keluarga Raka sendiri. Pakupin beberapa proyek yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang malah merugi akibat keputusan Raka. Pakupin dokumen merger yang membuktikan bahwa pernikahannya dengan Raka hanyalah transaksi bisnis. Raka berdiri dari kursinya. Cukup, Alia. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Alia tetap duduk tenang, menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan anggun. Kau takut, Raka? Takut mereka tahu betapa buruknya cara kerjamu. Salah satu direksi yang lebih senior akhirnya angkat bicara. Raka, apakah ini benar? Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali atas situasi. Sementara itu, Alia tersenyum puas. Ia baru saja menanamkan keraguan dalam benak para eksekutif. Dan ini baru langkah pertama. Aku hanya ingin kalian tahu, lanjut Alia santai. Jika perusahaan ini tetap dipimpin oleh Raka, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Seketika, ruangan itu dipenuhi bisikan. Para direksi mulai membicarakan kemungkinan menggeser posisi Raka dari jabatannya. Alia berdiri, membenahi jasnya dengan percaya diri. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh kemenangan. Raka, bisiknya pelan namun menusuk. Aku akan menghancurkanmu di tempat yang paling kau banggakan. Lalu, tanpa menoleh lagi, Alia meninggalkan ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ia benar-benar dalam bahaya. Setelah Alia meninggalkan ruang rapat, Raka duduk dengan wajah tegang. Para direksi masih berbisik-bisik, membahas data yang baru saja Alia tunjukkan. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Secepat mungkin, Raka keluar dari ruang rapat dan bergegas ke ruangannya sendiri. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang dengan suara berbisik penuh emosi. Kita dalam masalah besar. Alia sudah mengetahui semuanya. Katanya dengan nada mendesak. Suara di seberang terdengar panik. Bagaimana bisa? Bukankah semua data sudah diamankan? Aku juga tidak tahu. Tapi dia punya bukti. Dan sekarang para direksi mulai mempertanyakan kepemimpinanku. Apa yang harus kita lakukan? Raka mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Hancurkan semua bukti yang tersisa. Jika tidak, aku bisa kehilangan segalanya. Namun, sebelum Raka sempat menutup telepon, suara ketukan keras terdengar di pintu ruangannya. Brak! Pintu terbuka, dan masuklah dua pria berseragam dengan wajah serius. Saudara Raka Wijaya. Raka menegang. Ya, saya. Salah satu pria itu mengeluarkan dokumen.
Kami dari tim investigasi. Kami mendapat laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana perusahaan dan penggelapan pajak. Raka merasakan darahnya berdesir dingin. Alia, secepat ini? Sebelum Raka sempat membela diri, Alia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Aku hanya membantu mempercepat prosesnya, sayang. Bisiknya sambil menatap Raka yang mulai kehilangan warna di wajahnya. Para penyelidik itu maju ke arahnya. Mohon ikut dengan kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan di saat itu, Raka sadar, semuanya mulai runtuh. Raka berjalan keluar dari kantornya dengan wajah penuh kemarahan. Diapit oleh dua penyelidik. Para karyawan yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Bos mereka sedang diselidiki. Sementara itu, Alia berdiri di ambang pintu ruangannya, menatap kepergian Raka dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya, permainan ini mulai memasuki babak akhir. Pakupin di luar gedung, berita tentang skandal Raka Wijaya mulai menyebar luas. Pakupin saham perusahaan mulai anjlok, dan Dewan Direksi mulai mempertimbangkan penggantinya. Pakupin dan yang paling penting, Alia kini memiliki kendali penuh atas situasi. Di ruang interogasi, Raka berusaha membela diri. Ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak melakukan apapun yang ilegal, katanya, berusaha meyakinkan para penyelidik. Namun, salah satu penyelidik hanya tersenyum tipis sambil meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Benarkah, Pak Raka? Katanya dengan nada sinis. Karena menurut laporan ini, perusahaan fiktif yang menerima dana dari perusahaan Anda ternyata terkait langsung dengan keluarga Anda sendiri. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Dan bukan hanya itu, penyelidik lainnya menambahkan, ada indikasi bahwa Anda telah memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Raka mengepalkan tangannya di bawah meja. Siapa yang membocorkan semua ini? Namun, saat ia mendengar suara pintu terbuka, dadanya semakin sesak. Alia masuk dengan tenang, mengenakan setelan formal, terlihat sangat berwibawa. Ia duduk di seberang Raka, menyilangkan kaki dengan anggun. Alia, kau! Desis Raka dengan penuh kebencian. Alia tersenyum, menatapnya penuh rasa puas. Raka, sayang, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu, katanya lembut. Aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Raka menatap Alia dengan kemarahan yang membara. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tak berdaya. Raka terduduk di kursi ruang interogasi. Pikirannya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya, dia yang berkuasa. Dia yang memiliki kendali atas perusahaan, bisnis, dan semua orang di sekitarnya, termasuk Alia. Tapi sekarang, dia tersudut. Alia, yang selama ini dia anggap hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya, kini berdiri tegak di depannya sebagai lawan yang tak terkalahkan. Alia, kau menjebakku. Raka akhirnya angkat suara. Suaranya bergetar. Alia menyilangkan tangan dan tersenyum. Jebak? Tidak, Seng. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Raka mendengus. Aku bisa keluar dari ini. Aku punya koneksi. Alia menggeleng pelan. Bukan kali ini. Aku sudah memastikan tidak ada jalan keluar untukmu. Saat itu, pintu ruangan kembali terbuka, dan masuklah beberapa petinggi perusahaan serta kuasa hukum Dewan Direksi. Salah satu dari mereka meletakkan sebuah dokumen di hadapan Raka. Pak Raka, dengan adanya bukti-bukti ini, Dewan Direksi telah mengambil keputusan. Jantung Raka berdetak kencang. Kami resmi mencopot Anda dari jabatan CEO Wijaya Corporation. Mata Raka membelalak. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Salah satu petinggi perusahaan menatapnya dingin. Justru karena kami bisa, maka kami melakukannya. Alia menatap mantan suaminya dengan tatapan penuh kemenangan. Mulai hari ini, aku yang akan mengambil alih. Raka terdiam, tubuhnya terasa lemas. Semua benar-benar telah berakhir untuknya. Alia berdiri, lalu mendekat ke arah Raka. Ia membungkuk sedikit dan berbisik pelan di telinganya. Kau mengambil hatiku, menghancurkan hidupku,
dan mengkhianatiku. Lalu ia tersenyum dingin. Sekarang aku mengambil segalanya darimu. Alia berbalik dan berjalan keluar dengan anggun. Sementara itu, Raka hanya bisa menatap punggungnya dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Permainan telah berakhir. Dan Raka adalah pecundangnya. Alia duduk di kursi eksekutif yang dulu menjadi milik Raka. Ruangannya luas, penuh dengan pencapaian yang dibanggakan Raka selama ini. Tapi sekarang, semuanya miliknya. Namun, saat ia menatap berkas-berkas yang menumpuk di meja, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia pikirkan. Pak Kupin menjadi CEO bukan hanya soal balas dendam, tapi juga tanggung jawab besar. Pak Kupin perusahaan sedang dalam keadaan genting setelah skandal Raka terungkap. Pak Kupin kepercayaan investor goyah, dan Alia harus segera bertindak. Sekretaris pribadinya mengetuk pintu. Bu Alia, ada beberapa pemegang saham yang ingin bertemu dengan Anda. Alia mengangguk. Bawa mereka masuk. Beberapa menit kemudian, 5 orang pria bersetelan rapi memasuki ruangan. Tatapan mereka tajam, penuh penilaian. Salah satu dari mereka, Pak Dharma, yang merupakan pemegang saham terbesar, langsung bicara tanpa basa-basi. Kami ingin tahu bagaimana Anda akan menyelamatkan perusahaan ini. Alia menarik napas dalam. Ia tahu, balas dendam sudah selesai. Tapi perjuangannya baru saja dimulai. Berikan aku waktu 1 bulan, katanya penuh keyakinan. Aku akan mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Para pemegang saham saling bertukar pandang. Baik, kata Pak Dharma akhirnya. Tapi ingat, jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan signifikan, posisi Anda akan kami pertimbangkan kembali. Alia mengangguk mantap. Setelah mereka keluar, Alia menatap bayangannya di kaca besar ruangan itu. Dulu aku hanya wanita yang dihina dan ditipu. Sekarang aku pemimpin yang harus membuktikan diri. Ia mengepalkan tangan. Permainan ini belum selesai. Alia bekerja tanpa henti. Siang dan malam ia habiskan untuk menstabilkan perusahaan yang nyaris runtuh setelah skandal Raka terungkap. Ia melakukan rapat darurat dengan tim keuangan, bertemu dengan klien-klien besar, dan memastikan bahwa semua proyek berjalan dengan baik. Pak Kupin perlahan. Saham perusahaan mulai naik kembali. Pak Kupin investor yang sempat ragu mulai kembali percaya. Pak Kupin Alia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh. Namun, di tengah keberhasilannya, Alia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pak Kupin setiap langkahnya terasa diawasi. Pak Kupin beberapa berkas penting tiba-tiba menghilang. Pak Kupin email anonim berisi ancaman mulai masuk ke dalam sistem perusahaan. Dan puncaknya terjadi saat Alia pulang larut malam. Saat ia masuk ke dalam apartemennya, lampu tiba-tiba mati. Gelap. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba-raba saklar. Namun sebelum sempat menyalakannya, seseorang berbisik di belakangnya. Kau pikir kau sudah menang, Alia? Alia tersentak. Suara itu, Raka. Ia berbalik, dan di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela, ia melihat Raka berdiri di sana, menatapnya dengan mata penuh dendam. Permainan ini belum selesai, bisik Raka dengan senyum dingin. Alia mengeraskan rahangnya. Ia menolak untuk takut. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi, jawabnya dengan suara tegas. Raka tertawa kecil. Oh, Alia, aku tidak akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Alia menatapnya tajam. Aku siap menghadapi apapun. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Raka melangkah lebih dekat dan berbisik. Kali ini, aku tidak sendirian. Alia membeku. Apa maksudnya? Dan sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Raka menghilang dalam kegelapan malam. Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Permainan memang belum selesai, dan kali ini, musuhnya mungkin lebih dari sekadar Raka. Alia tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Pak Kupin, kali ini, aku tidak sendirian. Siapa yang bersekongkol dengannya? Siapa yang ingin menjatuhkannya? Pagi itu, Alia segera bergegas ke kantor.
Ia memeriksa ulang semua data perusahaan, memastikan tidak ada yang janggal. Namun, tiba-tiba sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah panik. Bu Alia, ada berita buruk. Data keuangan kita bocor ke publik. Alia terhenyak. Apa? Ia segera menyalakan layar besar di ruangannya. Berita tentang dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan sudah tersebar luas. Pakupin para pemegang saham mulai panik. Pakupin reputasi Alia sebagai pemimpin dipertaruhkan. Pakupin dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Raka. Alia mengepalkan tangannya. Namun, tiba-tiba ada suara lain yang masuk ke ruangannya. Aku tidak melakukannya sendiri. Alia. Alia menoleh cepat. Dan di sanalah dia, seseorang yang tidak pernah ia duga. Dimas, sahabat sekaligus orang kepercayaannya selama ini. Pakupin Dimas, yang selalu ada di sampingnya. Pakupin Dimas, yang membantunya saat ia mengambil alih perusahaan. Pakupin Dimas, yang ternyata berkhianat. Kenapa? Alia bertanya dengan suara bergetar. Dimas tersenyum sinis. Karena aku lelah selalu berada di belakangmu. Alia menatapnya tidak percaya. Aku mempercayaimu. Dimas, aku menganggapmu sahabat. Dimas tertawa kecil. Dan itulah kesalahan terbesarmu. Alia mengepalkan tangannya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Pertarungan ini masih belum berakhir. Alia berdiri mematung, mencoba mencerna kenyataan bahwa Dimas, orang yang paling ia percaya, telah berkhianat. Aku tidak menyangka kau akan menusukku dari belakang, Dimas. Dimas tersenyum miring. Aku hanya mengambil kesempatan yang selama ini selalu kau abaikan. Aku yang bekerja keras, tapi kau yang mendapatkan segalanya. Alia menggeleng. Jika kau ingin posisi ini, kenapa tidak kau minta dengan jujur? Dimas tertawa sinis. Aku sudah menunggu terlalu lama. Alia, dan Raka memberiku tawaran yang lebih menarik. Alia merasakan amarahnya membara. Kalian pikir aku akan membiarkan ini? Dimas mengangkat bahu. Kau bisa melawan. Tapi kami sudah lebih dulu melangkah. Perusahaan ini akan jatuh. Dan semua akan melihatmu sebagai pemimpin yang gagal. Saat itu juga, ponsel Alia berbunyi. Sekretarisnya menghubunginya dengan suara panik. Bu Alia, investor menarik dana mereka. Saham turun drastis. Kita hampir bangkrut. Alia mengepalkan tangannya. Ini adalah pukulan terakhir yang direncanakan oleh Raka dan Dimas. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Pakupin ia masih punya cara untuk melawan. Pakupin ia tidak akan membiarkan Raka dan Dimas menang. Pakupin ia akan membalikkan keadaan. Alia menatap Dimas tajam. Kalian membuat kesalahan besar dengan meremehkanku. Dimas mengangkat alis. Oh ya. Alia tersenyum dingin. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Dan tanpa membuang waktu, Alia segera menyusun strategi untuk serangan balasan. Pertarungan belum selesai. Alia tidak punya banyak waktu. Raka dan Dimas sudah mengguncang perusahaan. Investor panik, dan saham terus merosot. Namun, Alia bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Pakupin ia masih punya satu kartu truf. Pakupin sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Pakupin sesuatu yang tidak Raka dan Dimas duga. Tanpa membuang waktu, Alia mengumpulkan semua bukti kejahatan mereka. Tas kantor dokumen manipulasi keuangan oleh Dimas. Tas kantor rekaman pertemuan rahasia antara Dimas dan Raka. Tas kantor bukti bahwa Raka menyuap pihak eksternal untuk menjatuhkan Alia. Semua sudah tersimpan rapi. Saat rapat darurat perusahaan dimulai, Dimas dan Raka berdiri dengan penuh percaya diri. Mereka pikir Alia sudah kalah. Namun, Alia justru tersenyum. Pengeras suara umum, sebelum kita mulai, ada sesuatu yang harus kalian lihat. Ia menampilkan semua bukti di layar besar ruangan rapat. Seketika ruangan menjadi sunyi. Para pemegang saham terkejut. Dimas dan Raka pucat. Pakupin bukti-bukti itu membuktikan bahwa Dimas dan Raka adalah penghancur perusahaan, bukan Alia.
Pakupin investor yang sempat menarik dana mereka mulai berubah pikiran. Pakupin Dimas dan Raka. Tamat sudah. Pengkhianatan tidak akan pernah menang, kata Alia tegas. Pihak kepolisian segera masuk ke ruangan, menangkap Raka dan Dimas atas tuduhan kejahatan korporasi. Dimas berusaha meronta. Alia, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Alia menatapnya dingin. Aku hanya memberimu pelajaran. Jangan pernah mengkhianati orang yang mempercayaimu. Dimas dan Raka dibawa pergi. Sementara itu, Alia tetap berdiri tegak. Pakupin ia telah menang. Pakupin ia berhasil membuktikan dirinya. Pakupin dan yang terpenting, ia tidak lagi menjadi korban. Kini, perusahaan sepenuhnya menjadi miliknya. Ia bukan lagi wanita yang dulu dipermainkan oleh seorang pria. Alia melangkah keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak. Matahari bersinar terang di luar jendela. Pengeras suara umum balas dendamnya telah selesai. Pengeras suara umum tapi kisah hidupnya baru saja dimulai. Tamat.